Saat ini kita sudah berada pada tahun 2022 Masehi, hitungan miladiah. Waktu yang paling banyak umat manusia menghitung umurnya. Dalam angkanya bertambah, tetapi sejatinya berkurang jatah hidupnya di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap memasuki hitungan tahun baru, biasanya ada niat-niat yang disematkan setiap hamba Allah dalam diri tentang apa yang bakal ia lakukan, apa rencana kerja yang bakal dia kerjakan. Ada yang mampu menjalankannya dan menuntaskannya, tetapi tidak sedikit pula hanya sebatas niat, hanya sebatas keinginan. Rencana demi rencana tersebut hanya tercatat dalam benaknya atau tertulis di atas kertas tanpa ada aksi. Waktu berlalu, tetapi dia masih saja berjalan di tempat. Sedangkan waktu itu berjalan, tetapi hamba Allah berhenti di tempat dan tidak pernah berjalan. Atau mungkin kalau dia berjalan, berjalannya lambat. Sedangkan waktu tidak pernah menunggu kita. Makanya dalam Al-Quranul Karim sering kita jumpai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah atas nama waktu. Allah sering bersumpah atas nama ciptaannya. Dan sering juga dari ciptaan-ciptaan Allah yang Allah bersumpah itu, Allah bersumpah atas nama waktu. Karena waktu adalah ciptaan Allah. Waktu adalah persembahan Allah bagi hamba-hamba. Kita tahu Allah bersumpah atas nama waktu fajar, wal fajr. Allah bersumpah atas nama waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika manusia itu bernafas. Maksudnya demi waktu subuh di mana manusia itu mulai bergeliat tubuhnya dan memulai aktivitasnya. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi waktu malam yang gelap gulita, demi waktu siang yang terang benderang. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Surat Al-Asr ini turun disebabkan dahulu orang-orang Quraisy itu mereka sering duduk-duduk dan bercengkrama di waktu asar. Waktu asar, waktu di mana mereka asyik duduk-duduk, minum teh, minum kopi, bercengkrama mereka satu sama lain, dan akhirnya tidak sedikit di antara mereka itu berantem, ribut. Jadi awalnya penuh dengan candaan, terus ada satu dua di antara mereka tersinggung dan suka ribut antara kelompok di tengah-tengah candaan mereka. Kemudian turunlah surat wal asr, demi waktu asar. Waktu yang manusia suka lalai. Waktu di mana saat ini di zaman modern orang asyik di meeting point. Coba lihat habis asar itu, seluruh mall yang sering dijadikan sebagai meeting point itu penuh manusia. Dan mereka asyik dengan obrolan mereka sampai lewat waktu asarnya dan lewat waktu maghrib. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nas
hadhihi surah, kalau seluruh manusia itu mereka merenungkan tentang surat ini, maka kata beliau lawasa'athum, maka ini surat Al-Asr ini sudah cukup bagi mereka jika mereka merenungi tentang isi kandungan daripada surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia itu berada dalam kerugian. Kebanyakan mereka rugi, kata Allah. Rugi di sini bukan rugi dalam hal materi, dan itu bisa terjadi juga, tetapi rugi juga dalam hal ukhrawinya. Dan jika tidak mau merugi, 4 komponen utama harus dia pegang dalam kehidupan: iman, amal saleh, kemudian yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ada ulama salafus salihin mengatakan, jika ingin mendapatkan atau merengkuh kedamaian dan ketenangan hidup, senantiasa berada pada dimensi keimanan, amal saleh. Yang ketiga, bersabar dalam menjalankan dimensi keimanan dan amal saleh tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau manusia dalam hidupnya merenungkan surat Al-Asr ini, maka sudah cukup bagi mereka. Maksudnya adalah kehidupan manusia itu akan sampai pada titik yang indah jika mereka membungkus kehidupannya dengan keimanan yang sejati. Kemudian keimanan tersebut tidak lepas dengan mata rantai amal saleh, karena tidak mungkin keimanan tanpa ada amal saleh. Kemudian bersabar atas semua itu, menempuh jalan keimanan dan menjalankan amal saleh itu tentu butuh kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi kalau mereka duduk sama-sama, walaupun ramai atau cuma berdua, mereka tidak akan berpisah kecuali mereka membaca surat Wal Asr. Ya. Jadi sebenarnya itu anak-anak TK itu mereka yang lebih menjalankan sunnah Nabi ketimbang kita. Coba anak TK kalau bubar baca apa? Mereka jalanin sunnah Nabi, baca Wal Asri. Kita dulu baca itu, sekarang udah dewasa, udah besar, nggak baca itu. Sahabat-sahabat Nabi hatta duduk berdua diskusi, pas mau bubar baca tuh berdua tuh Wal Asri sampai selesai. Jadi merenung itu bukan hanya sekedar ketika ganti tahun, tiap hari diisi dengan renungan, karena waktu itu adalah anfas la ta'ud, hentakan dan tarikan nafas yang tak bakal bisa diulang lagi. Antum tarik nafas antum hari ini, detik ini, di pagi hari ini, antum tarik terus antum buang kembali. Yang antum tarik dan antum buang kembali itu tidak bisa diulangi. Karena tarikan berikutnya sudah tarikan baru. Tarikan nafas berikutnya tarikan yang sudah baru, bukan tarikan yang tadi. Dan tak bakal bisa diulangi lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama wal fajr. Allah bersumpah was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah atas nama waktu duha. Ada ulama yang mengatakan Allah bersumpah atas nama waktu fajar, waktu di mana manusia berada pada masa remajanya. Apa yang dia lakukan?
di saat tubuhnya masih kuat, sendi-sendinya masih kokoh, nafasnya masih panjang. Apa yang dia pakai? Kita ini bakal ditanya semua ini sama Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya apa? An umrihi fima afna. Bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Umurnya itu dia pakai buat apa? Digunakan buat apa? Dan kalau berbicara mengenai umur, hitungan umur kita ini waktu kita yang kita lalui. Pakai apa? Pagi buat apa? Siang lakukan apa? Sore ada di mana? Malam apa yang kita kerjakan? Allah bakal tanya itu semua. Allah bilang umurnya. Duduk-duduk di majlis ilmunya itu berapa jam dalam 1 minggu? Duduk-duduk di tempat yang tidak mengandung unsur kebaikan berapa lama? Di tempat-tempat yang mubah, yang boleh berapa lama? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu